Sampaikan isi hatimu Tuhan. Buat setiap kami mengerti akan jalan-jalan Tuhan. Hanya kalau kami mengerti akan jalan-jalan Tuhan, hidup kami akan sampai kepada garis akhir yang Allah sediakan bagi kami. Tuhan, hamba minta demi nama Tuhan Yesus, tidak satu pun di antara kami yang gugur di tengah jalan. Tidak satu pun di antara kami yang gagal di tengah jalan. Anugerah-Mu Engkau limpahkan bagi kami, yang membuat kami tetap tegak berdiri sampai pada akhirnya, dan memuliakan akan nama-Mu lewat kehidupan kami. Ajar kami kembali ya Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu membuat kami akan mengerti akan setiap perkataan Tuhan yang akan kami dengar. Beri kami sungguh-sungguh yang murni dari hati-Mu Tuhan. Jangan beri apa yang berasal dari kemanusiaan hamba-Mu. Karena yang dari manusia tidak mengubah hidup kami. Yang dari Allah akan mengubah kami dengan radikal. Kami tahu segala kemuliaan akan kami persembahkan bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amen. Saya ingin lanjutkan apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Anda yang tidak hadir dalam kebaktian minggu yang lalu, dua hal saya sarankan. Yang pertama, bertobat dulu, minta ampun sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan yang kedua, Anda bisa cari kasetnya. Karena kalau Anda tidak ikuti dari awal, mungkin tidak akan utuh apa yang saudara akan dapatkan. Tapi saya percaya kalau dari awal Anda ikuti, saya berdoa akan memberikan akan gambaran yang utuh dari kebenaran yang kita sedang pelajari. Kita sedang belajar dalam 2 minggu ini tentang dosa perzinahan, dosa yang berkaitan dengan hubungan seksual dalam kehidupan manusia yang di luar apa yang Tuhan tetapkan. Nah, saya ingin mengulang lagi akan apa yang almarhum hamba Tuhan Lester Sumrall pernah katakan. Dia berkata ada banyak orang Kristen yang tidak berhati-hati dengan dosa perzinahan atau dosa yang berkaitan dengan hubungan seks. Tapi dia berkata hamba Tuhan yang paling kuat, yaitu Simpson, jatuh karena masalah seks. Hamba Tuhan yang paling bijaksana, paling pinter. Siapa itu? Salomo, jatuh juga karena seks. Istrinya banyak dan membuat akhirnya dia menyembah berhala. Dan hamba Tuhan yang dekat dengan hati Allah, yaitu Daud sendiri, juga jatuh karena dosa yang sama. Dan kalau kita memperhatikan, saya yakin bahwa ini merupakan peringatan buat kita, bahwa kita pun tidak kebal dengan segala sesuatunya. Dan saya percaya selama kita hidup takut akan Allah, dan kita belajar hidup radikal dengan Tuhan, kita akan diberi kekuatan untuk bisa menang dari semua godaan dan pencobaan yang iblis akan berikan dalam kehidupan kita. Saya sampaikan juga minggu yang lalu bahwa ada banyak orang yang rindu mendapatkan pengurapan. Setiap kali ada kesempatan, siapa mau diurapi, orang melompat dan berkata, aku mau urapan itu. Nah, pengurapan itu baik sekali, itu juga pemberian Tuhan, itu karunia Allah. Anda nikmati, itu bagian daripada apa yang Allah sediakan buat semua kita dan gerejanya. Tapi kita juga sudah belajar bahwa ada sisi lain dari urapan, sehingga orang yang tidak tahu bagaimana, tanda petik, menghandle akan urapan, orang itu sebetulnya hidupnya dalam bahaya. Mengapa? Karena urapan itu, sisi yang pertama adalah menyatakan kuasa Allah dengan begitu dahsyat. Tapi sisi yang lain kita harus melihat bahwa urapan itu, kalau turun pada seseorang akan membuat dia jadi sangat menarik. Urapan membuat orang menjadi sangat menarik. Nah, Anda ingat akan apa yang pernah dialami oleh Yesus misalnya. Alkitab berkata dia masuk ke sinagog, ke rumah ibadah. Dia membuka akan gulungan kitab Nabi Yesaya. Dan kemudian dia berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab dia telah mengurapi aku. Dan dia bacakan akan nats Nabi Yesaya. Begitu dia selesai membaca, Alkitab berkata,
maka mata semua orang memandang kepada dia. Nah, kalau Anda diperhatikan terus oleh karena urapan Allah ada pada saudara, maka orang kalau memandang Anda terus-menerus, maka mau tidak mau tiba-tiba Anda jadi orang yang menarik. Mungkin modelnya berantakan, potongannya nggak karuan, dandanannya amburadul, tapi urapan ternyata membuat orang jadi menarik. Jadi kalau Anda berkata saya butuh urapan, sisi itu baik, sisi yang lain adalah kita mesti berhati-hati dan tahu bagaimana menghandle akan urapan itu. Kalau hidup kita tidak berkenan di hadapan Allah, kita menempatkan diri kita pada bahaya yang sangat besar. Karena urapan membuat Anda jadi tertarik, makin banyak orang tertarik kepada saudara, Anda makin besar kepala, dan kemudian kejatuhan akan segera menimpa. Oleh karena itu kita harus tumbuh dalam kasih karunia Allah yang makin besar, dan hidup radikal, hidup benar bersama dengan Tuhan kita. Nah, sore hari ini saya ingin teruskan sedikit saudara sekalian. Saya melihat ada 5 poin yang saya ingin bagikan pada malam hari ini. Dan saya berdoa supaya ini memberikan pengertian yang lebih dalam lagi atas kehidupan kita. Dan saya harus dengan jujur mengakui bahwa ini pun sebenarnya belum seluruhnya dari apa yang Tuhan taruhkan dalam hati saya bisa bagikan buat saudara. Mengingat waktu saya hanya bisa sampaikan 5 poin, masih banyak aspek lain yang kita bisa pelajari. Dan saya berdoa dalam kesempatan lain kita akan lakukan itu. Baik, sekarang yang sebagai dasarnya, mari lihat lagi Kejadian pasal yang pertama. Kitab Kejadian pasal yang pertama. Lihat pada ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Kejadian pasal yang pertama, ayat 27 dan 28, maaf. Kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat 27 dan 28. Yang sudah ketemu tolong angkat tangannya supaya saya bisa melihat. Baik, Anda perhatikan pada Alkitab saudara, saya akan bacakan Kejadian pasal yang pertama ayat 27 dan ayat yang ke-28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, saya mau ulang lagi, perhatikan dulu, inilah urutan ilahi yang Tuhan sendiri tetapkan, dan kalau ada orang mencoba mengubah urutannya, saudara harus tanggung akan konsekuensinya. Yang pertama Alkitab berkata, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan diciptakan, itu urutan pertama. Lalu kemudian Alkitab berkata, maka Allah memberkati mereka. Setelah berkat diberi, baru Alkitab berkata, lalu berfirmanlah Allah, beranak cuculah. Saya ulang lagi, dengar baik-baik. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, ini urutan pertama. Kemudian urutan kedua, Allah memberkati mereka. Setelah berkat diberi, baru dia berkata, beranak cuculah, bertambahlah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu. Kata beranak cucu implisit di dalamnya adalah otorisasi atau hak untuk menikmati hubungan seks suami istri. Dan ini terjadi setelah berkat Allah diberikan kepada keduanya. Upaya manusia untuk mengubah susunan inilah yang menimbulkan akibat pengerusakan yang sangat besar dalam kehidupannya. Kalau manusia sekarang dirubah, laki-laki dan perempuan, lalu langsung beranak cucu. Setelah beranak cucu baru minta berkat. Saudara harus tanggung konsekuensinya. Mengapa gereja lakukan pemberkatan pernikahan? Sebab memang urutannya seperti itu. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan.
baru kemudian Allah memberkati keduanya, baru kemudian dia berkata beranak cucu. Upaya mengubah akan susunan ini akan berakibat fatal dalam kehidupan kita. Dan minggu lalu kita sudah panjang lebar bicara apa yang akan terjadi kalau manusia melanggar akan urutan yang sudah Allah tetapkan. Nah, saya mau sampaikan 5 poin. Dan yang pertama, saya ingin lanjutkan apa yang akibat yang terjadi. Lihat pada Bilangan pasal yang ke-25. Kita Bilangan pasal yang ke-25. Ada sebuah kisah yang kita bisa belajar dari cerita ini. Nah, sebelum kita baca mulai ayat yang pertama, saya harus jelaskan dulu. Di rumah tolong Anda baca mulai pasal 22, 23, dan 24. Sehingga 25 ini akan memberikan gambaran yang lebih utuh kepada saudara. Di rumah sekali lagi saya minta tolong Anda baca mulai Bilangan pasal 22. Nah, ada kisahnya, saya akan persingkat begini. Orang Israel sedang dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Mereka melintasi daerah orang Moab, orang Midian. Penguasa orang Midian waktu itu adalah seorang yang bernama Balak. Dan ketika dia melihat tentara begitu besar, dia mulai menghitung. Kalau aku hadapi orang Israel, aku akan kalah. Tembok Yeriko runtuh. Bagaimana mungkin aku bisa menghadapi pasukan mereka? Jadi ketika dia mulai menghitung dengan kekuatan fisik, dia berkata, aku gak mungkin menang. Lalu kemudian dia cari kemungkinan kedua. Dia ketemu dengan seorang nabi bernama Bileam. Mulanya Bileam ini murni nabi. Dan dia sungguh-sungguh dengar suara Tuhan. Hanya ini nabi mata duitan, saudara. Dan dia berani menjual belikan karunia yang ada padanya. Lalu Balak datang dengan berbagai macam pemberian. Bileam tanya Tuhan, boleh tidak? Allah berkata, jangan. Dia berkata, sorry Balak, nggak bisa. Balaknya berkata, kasih duit lebih banyak lagi. Berikan kehormatan lebih banyak lagi. Lalu Bileamnya mulai goyah. Tanya Tuhan lagi, gimana Tuhan? Lalu Allah berkata, oke. Kamu boleh pergi, tapi apapun yang aku katakan, hanya itu yang harus kamu katakan. Tidak boleh kamu ubah. Bileam pikir seneng ini. Tuhan merestui, gua kutuki orang Israel, aku dapat duit. Ketika di tengah jalan, dihadang oleh malaikat. Keledainya melihat malaikat. Jadi keledai dapat penglihatan, saudara. Keledainya ngomong, menegur akan Bileam. Nah, dari kisah ini saya mau beritahu saudara, karunia tidak ada kaitan dengan karakter. Karunia tidak berbicara apapun tentang karakter dan hidup rohani kita. Keledainya Bileam berkarunia, saudara. Penglihatan dan nubuat. Tapi tidak ada orang yang berkata, Pak, kalau saya dibaptis, nama baptisan saya apa? Keledai. Enggak ada. Kalau mau saya coba beri nama Anda keledai, pasti datang marah, saudara. Pasti datang marah. Oh ini Alkitabiah, dia terima penglihatan, dia bernubuat. Tapi tetap ngamuk kan saudara. Nah keledai ini tetap bukan keledai rohani. Nanti kalau Anda ke surga, cari sampai mumet di ujung-ujung surga. Tidak bakal ketemu dengan keledainya Bileam. Jangan pikir kemudian, oh keledai ini jadi tunggangannya Yesus. Kok enak saudara. Tetap gak ada keledainya Bileam masuk surga, tidak ada. Sekalipun berkarunia, tapi tetap keledai. Nah, singkat cerita, akhirnya Bileam tidak bisa mengutuki orang Israel. Dia malah disuruh memberkati. Berkali-kali dicoba mengutuki, Tuhan berkata, ucapkan berkat. Dan dia tidak berani menentang Tuhan. Dia terpaksa sampaikan akan berkat. Tapi lihat, nabi ini sudah tercemar hatinya. Cara kasar dengan orang Israel ditentang, tidak bisa. Cara kutuk tidak jalan, malah berkat yang keluar. Dipakai cara ketiga. Apa itu saudara? Dijatuhkan dalam perzinahan. Setan itu gini saudara.
Kalau main keras dengan Anda, tetap kuat. Malah puasa, tengkingi, kabur dia. Cara halus, tidak bisa. Dia akan manfaatkan, dia akan buat supaya tangan Tuhan yang hajar engkau sendiri. Saya ulang lagi. Setan itu kerjanya begini. Kalau dia labrak Anda dengan keras, Anda menang. Pakai cara kutukan, dukun, mantra, tidak mempan. Dia berkata, biarkan Tuhannya yang hajar dia. Caranya apa? Anda dibuat berdosa melawan Allah. Nah, ini terjadi pada orang Israel. Mau perang, takut, balaknya, pakai kutukan yang keluar berkat. Sekarang lihat pasal 25, apa yang terjadi. Dan lihat bahwa ini merupakan hasil konspirasi, hasil permufakatan jahat untuk menjatuhkan orang Israel. Pasal 25, lihat mulai ayat yang pertama. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Jadi perzinahan ini, saudara sekalian, itu bukan karena spontan, oh seneng-senengan perzinahan, bukan. Memang diatur supaya jatuh dalam perzinahan. Kalau orang Kristen jatuh dalam perzinahan, itu bukan, oh spontanitas, gak ada itu. Itu memang diatur oleh setan supaya Anda jatuh. Ayat yang berikutnya, nanti saya tunjukkan. Dan yang ngatur itu Nabi Bileam. Ntar saya buktikan. Ayat yang kedua. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelian bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya. Karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Nama orang Israel yang mati terbunuh bersama-sama dengan perempuan Midian itu ialah Zimri bin Salu, pemimpin salah satu puak orang Simeon. Dan nama perempuan Midian yang mati terbunuh itu ialah Kosbi binti Sur. Sur itu adalah seorang kepala kaum, yaitu puak di Midian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lawanlah orang Midian itu dan tewaskanlah mereka. Sebab, perhatikan, mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu. Dalam hal Peor dan dalam hal Kosbi, saudara mereka, yakni anak perempuan seorang pemimpin Midian. Kosbi itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena Peor itu. Jadi perzinahannya itu sudah bagian dari rancangan, saudara.
Bukan karena ketemu orang Midian seneng lalu kemudian berzina, selesai. Bukan. Itu bagian dari konspirasi, dari persekongkolan jahat yang berkata, jatuhkan orang Israel lewat perzinahan. Dengan mereka berzina, mereka menyembah berhala, maka tangan Allah mereka akan menghajar mereka sendiri. Sebab setan nggak bisa tangannya menghajar anak-anak Allah. Dia harus membuat tangan Allah menghajar anak-anaknya. Dari mana Anda tahu ini perbuatan Bileam? Lihat pada pasal 31 dari kitab Bilangan yang sama. Saya tunjukkan kepada saudara. Ayat yang pertama, Bilangan 31, mulai ayat yang pertama. Coba kita baca cukup banyak ayat supaya saudara sendiri bisa melihat ini merupakan kebenaran dan bukan teori manusia. Bilangan 31, perhatikan pada ayat yang pertama. Tuhan berfirman kepada Musa, lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian. Kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, baiklah jumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang, supaya mereka melawan Midian, untuk mengadakan pembalasan Tuhan terhadap Midian. Dari setiap suku di antara segala suku Israel, haruslah kamu menyuruh 1.000 orang untuk berperang. Demikianlah diserahkan dari kaum-kaum Israel, 1.000 orang dari tiap-tiap suku, jadi 12.000 orang bersenjata untuk berperang. Lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang 1.000 orang dari tiap-tiap suku bersama-sama dengan Pinehas, anak Imam Eleazar, untuk berperang dengan membawa perkakas tempat kudus dan nafiri-nafiri pemberi tanda semboyan. Kemudian berperanglah mereka melawan Midian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, lalu membunuh semua laki-laki mereka. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Sur, Hur, dan Reba, kelima raja Midian. Juga, Anda garis bawahi, Bileam bin Beor dibunuh mereka dengan pedang. Akhirnya Nabi itu mati juga. Ayat berikutnya. Kemudian Israel menawan perempuan-perempuan Midian dan anak-anak mereka, juga segala hewan, segala ternak, dan segenap kekayaan mereka dijarah, dan segala kota kediaman, serta segala tempat perkemahan mereka dibakar. Kemudian diambillah seluruh jarahan, dan seluruh rampasan berupa manusia dan hewan itu, dan dibawalah orang-orang tawanan, rampasan dan jarahan itu kepada Musa dan Imam Eleazar, dan kepada umat Israel, ke tempat perkemahan di dataran Moab, yang di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Lalu pergilah Musa dan Imam Eleazar dan semua pemimpin umat itu sampai keluar tempat perkemahan untuk menyongsong mereka. Maka gusarlah Musa kepada para pemimpin tentara itu, kepada para kepala pasukan 1.000 dan para kepala pasukan 100 yang pulang dari peperangan. Dan Musa berkata kepada mereka, perhatikan ini saudara, kamu biarkankah semua perempuan hidup? Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam, Anda garis bawah itu, menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan? Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kau bunuh. Tapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Lihat saudara, ini yang terjadi. Setelah pakai kekerasan tidak berani, pakai kutuk yang turun malah berkat, digunakan yang ketiga. Apa itu saudara? Perzinahan. Dan itu bukan spontanitas orang ketemu dengan perempuan Midian lalu berzina, bukan. Bileam merancang semua. Dan dia berkata, jatuhkan mereka dengan perzinahan. Dan kalau mereka berzina, tangan Allah mereka akan menghajar mereka sendiri. Saudara sekalian, dengarkan baik-baik. Orang mengalami kejatuhan itu karena pilihannya sendiri.
Dan itu bukan karena, spontan kok saya jatuh. Bohong, saudara. Tapi secara alam roh, Anda memang sedang dicoba untuk dijatuhkan. Dan itu yang Alkitab katakan. Yang menarik adalah, dalam perjanjian baru, kisah ini disebut lagi oleh Paulus. Coba buka 1 Korintus pasal yang ke-10. Perhatikan pada ayat yang ke-8. 1 Korintus pasal 10, ayat yang ke-8. Alkitab berkata, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Anda bisa bayangin? Kalau dalam perjanjian baru diulang lagi, maka ini peringatan keras buat gerejanya. Bahwa hal yang sama, permufakatan jahat yang sama, bisa dilakukan terhadap kehidupan gerejanya. Saudara, kita sudah belajar banyak dalam 2 hari ini. Tapi sekali lagi saya berkata, jaga setiap langkah dalam hidupmu. Jangan pernah main-main dengan dosa yang satu ini. Karena di belakangnya Anda akan melihat fakta yang mengerikan sekali. Setan berupaya sengaja membuat Anda jatuh supaya tangan Allahmu yang menghajar engkau. Dan itu yang diingini oleh dia. Poin yang kedua, sekarang lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. Lihat pada ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20 dari 1 Korintus pasal yang ke-6. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya ingin bacakan terjemahan dari The Message. Karena ini indah sekali dan saya mau tunjukkan satu poin yang penting sekali buat kita. Dan dia berkata begini. Since we want to become spiritually one with the Master. Oleh karena kita ini ingin secara roh itu jadi satu dengan Tuhan kita, dengan Tuhan kita. We must not pursue the kind of sex that avoids commitment and intimacy. Kita tidak boleh mengejar atau mengingini akan jenis hubungan seks yang di dalamnya tidak ada unsur komitmen dan keintiman. Menarik sekali Alkitab berkata pertama komitmen, baru keintiman. Hubungan seks yang ada unsur komitmen dan keintiman hanya ada pada hubungan suami istri. Makanya pernikahan di gereja, orang suami istri, calon suami istri harus ikat janji, ada komitmen janji. Di depan gembala sidang, pendeta, depan jemaat yang hadir, mereka saling berjanji.
ada komitmen, baru ada keintiman. Di luar pernikahan ada keintiman tanpa komitmen. Yang ada cuma janji palsu, gombal, tok. Oh, aku mencintai seumur hidupmu. Sekalipun gunung menghadang, aku bulldozer gunung itu. Sungai menghalangi, aku sedot airnya, aku keringkan supaya aku bisa lewat kepadamu. Jangan takut kekasihku, gelombang badai datang, akan aku terjang. Besok aku pasti datang kalau tidak hujan. Ya itu saudara. Ya komitmennya gombal aja gitu. Bukan komitmen dalam pengertian yang sebenarnya. Nah, Alkitab berkata, yang diizinkan Tuhan adalah hubungan seks di mana ada komitmen dan intimasi dan keintiman. Dan itu hanya ada dua-duanya di dalam pernikahan. Di luar pernikahan, keintimannya hanya sesaat dan komitmennya tidak ada. Dan dia berkata begini, saya ulang lagi. We must not pursue the kind of sex that avoids commitment and intimacy. Kita tidak bisa lagi mengejar hubungan seks yang di dalamnya tidak ada unsur komitmen dan keintiman. Dan dikatakan, leaving us more lonely than ever. Yang justru membuat kita makin kesepian lagi. Lebih dari sebelumnya. Nah, saya tangkap sesuatu saudara, dengerin baik-baik. Mengapa banyak anak muda yang jatuh dalam dosa perzinahan? Rupanya begini. Kasih dalam Alkitab ini ada 3 macam. 3 kata untuk menunjukkan kasih. Dan 3-tiganya sebetulnya pemberian Allah. Yang pertama adalah agape, itu kasih yang ilahi. Yang kedua filio, itu kasih persaudaraan. Sesama manusia perlu saling mengasihi dengan kasih filio. Yang ketiga itu yang namanya eros. Kasih yang ada unsur birahi. Ini yang diberikan Allah untuk suami istri menikmati hubungan mereka. Oke? Nah, katanya jenis kata yang dipakai sama, artinya kasih. Tapi 3 berbeda sekali. Agape, filio, dan eros. Kasih Allah, persaudaraan, dan kasih birahi. Nah, kalau orang Kristen itu atau manusia itu tidak punya agape dan tidak dapat filio dari sekitarnya, orang berpikir untuk bisa menutup kekosongan batinnya yang sebetulnya hanya bisa diberi oleh agape dan filio, mereka berkata, kalau gitu masih punya cadangan yang satu, lalu lari kepada yang terakhir, yaitu eros. Padahal sama sekali berbeda, saudara. Eros tidak bisa menutup apa yang agape berikan dan yang filio berikan. Eros tidak bisa menggantikan keduanya. Kalau agape bisa menutup semuanya. Dalam kasih Allah yang limpah, tidak ada langsung erosnya keluar, gak ada, saudara. Malah hilang, semua yang gak begitu hilang, yang ada cuman hanya mengasihi Tuhan dengan kasih yang tulus dan suci di hadapan Tuhan. Dan ini yang terjadi, perhatikan. Orang muda yang dari rumah tangga yang berantakan, orang tua tidak memberikan kasih, filio gak dapat, agape apalagi. Ketemu sama playboy cap kambing, yang keluar rayuan, ya kan? Perhatian, dia pikir ini yang aku cari. Langsung gak lama seks. Dan saya mau beritahu saudara, laki-laki yang seperti ini, dia tajam loh matanya. Dia bisa milih mana yang gampang kena, mana yang tidak. Dia langsung ngerti. Dan dia kalau cari sasaran, luar biasa. Caranya ngomong, caranya memberikan rayuan, caranya mengekspresikan. Kadang-kadang dia datang seperti orang yang kebapaan. Ini serigala berbulu domba. Sepertinya penuh kebapaan. Tapi matanya, jalangnya luar biasa, liarnya minta ampun. Dan saya mau beritahu, dengerin baik-baik. Anda yang lagi pacaran, dengerin baik-baik. Saya sama sekali tidak menganjurkan orang pacaran. Di Alkitab nggak ada. Yang ada tunangan. Itu lebih punya nilai tanggung jawab. Oke? Lihat akan urutannya. Pertama, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kemudian berkat Allah harus diberi.
Dalam berkat itulah ada komitmen. Baru kemudian Anda boleh menikmati hubungan seks sebagai suami istri. Setelah berkat diberi. Dan berkatnya pun tidak berkati dewi-dewi. Tuhan berkati kami ya Tuhan. Berkati terus seks. Loh kan sudah tak minta mau berkat. Itu agamamu dewek saudara. Alkitab berkata berbeda. Anda harus ada orang yang lebih tua yang memberikan berkat. Gereja buat aturannya. Mesti kawin di gereja. Dan itu ada kaitan aturannya. Nah, kalau Anda sekarang punya pacar yang jurusannya seks terus. Baru seminggu dekat sudah langsung tangannya gradel, matanya tidak karu-karuan. Saya beri nasihat, pecat dengan tidak hormat. Usir tanpa pesangon, saudara. Saya dukung Anda. Pak, nanti kan kasihan, yang begitu tidak usah dikasihani. Dan ngomong terus terang, aku tidak pernah bercita-cita kawin dengan buaya. Model kayak kamu, kumpul dengan Tarsan di hutan sana. Jadi saudara, jangan biarkan engkau dirayu oleh model cap kambing begini. Yang cari mangsa, urusan akhirnya tuh jurusannya seks. Coba Anda putus, kalau saya putus Pak, dia patah hati, tidak bakal. 2 minggu lagi dia akan gandeng perempuan lagi. Dan orang laki kayak begini saudara, itu juga dari background keluarga yang sama. Agape nggak ada, lihat hidup doanya, baca Alkitabnya, keseriusan dengan Tuhannya. No, sebetulnya kelihatannya tok hebat, dalamnya nggak ada apa-apanya. Filionya nggak dapat dari bapaknya, dari orang tua, dari keluarganya nggak dapat apa-apa. Dan dia cari lewat eros. Kalau saudara temukan yang begini saudara, cepat tengking, karena ini termasuk jenis ini kata Alkitab. Hanya bisa ditaklukkan dengan doa dan puasa. Dan dikramasi sehari 15 kali saudara. Kok kasar toh Pak, ini sudah halus kok saudara, sudah halus. Yang model, kalau Anda biarkan, itu perusakan terjadi dalam dirimu. Dan nanti lahirnya anak-anak yang berantakannya sama. Model laki yang langsung maunya seks, saudara. Dia bukan orang yang bisa tanggung jawab. Nanti hobinya keluyuran ini orang akhirnya. Anda akan ditinggal dan hancur hidupnya. Dengar baik-baik. Yang saya omong ini benar. Beberapa dari Anda mungkin mengalami trouble dengan suami, dengan istri bahkan. Dan Anda tahu yang saya omongin betul. Anda ingat zaman pacaran, betul ini cap kambing rupanya. Saya pikir banteng Pak, kambing ternyata. Makanya yang lihat yang jelas saudara. Kalau banteng menang pemilu, kambing gak menang. Sehingga tetok panjang itu gak menang. Kok ngomongnya gitu loh Pak, kalau gak diginiin gak cedol soalnya. Jadi saya giniin supaya mantap saudara. Amen. Itu akan membuat Anda makin kesepian lagi. Seks kayak begitu akan membuat Anda makin kesepian. Sebab yang engkau cari bukan erosnya kok, agapenya yang hilang. Mungkin filionya. Saudara dari keluarga yang dimana dengan orang tua berat, hubungan kasih dari keluargamu lihat berantakan, sana sini berantakan semua. Hati-hati. Dalam waktu singkat Anda kena model kambing begini, waduh repot saudara. Dan ini yang berbahaya sekali. Anak-anak Tuhan tidak tahu bahwa ini terjadi banyak sekali di antara anak-anak Tuhan sendiri. Saya ingin sampaikan ini dengan hati yang menjerit kepada Tuhan. Dan saya berdoa Tuhan, biar tidak ada kejatuhan di tengah-tengah kami. Dan firman kebenaran harus disampaikan apa adanya. Amen. Pernah mecat pacarmu? Boleh dipecat sekali-kali saudara. Sebab engkau harus berani berkata, aku tidak pernah mau kawin dengan buaya. Buaya tidak punya tulang rusuk, aku bukan rusuknya buaya. Apalagi kalau rusuk kambing. Iga kambing digulai saudara. Repot. Siapa yang iga kambing di sini angkat tangan tinggi? Enggak ada saudara. Jangan mau jadi iga kambing saudara. Amen. Dan yang laki-laki jangan jadi kambing. Lebih tegasnya jangan jadi kambing tua, bandot tua yang jenggotan gitu. Stok yang dipikirin. Ini kalau ketemu merinding semua. Yang dipikir hanya itu tok.
Mengerikan sekali. Saya berdoa supaya Allah membuka mata rohani kita. Amen. Yang ketiga, ayo cepat sedikit saudara. Amsal pasal 9. Haleluya. Saya percaya ini kebutuhan kita. Oke, sekarang Amsal 9 ayat 17 dan 18. Kita baca sama-sama. 2, 3. Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi apa? Lesat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Nah, nanti dalam kelas untuk keluarga kita akan bahas tentang hubungan seks suami istri lebih jelas karena Alkitab ini komplitnya luar biasa. Di situ Anda akan dijelaskan oleh Alkitab bahwa suami digambarkan sebagai mata air, sedangkan istri seperti sumur. Jadi ada unsur air dua-duanya. Nah, air curian itu manis. Artinya yang bukan miliknya itu manis. Dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lesat rasanya. Ini kalau Anda ingat gak cerita waktu masih kecil, nyuri mangga tetangga gitu ya. Kalau sudah ngelempar gitu bisa rontok 3, pulang itu bangga. Bune, entok peleme Pak kae. Itu bisa bangganya luar biasa. Sambil berkata gini, iki maling cilik teko gitu ya. Sebetulnya begitu kan? Dia curi miliknya orang lain. Tapi kalau sudah dimakan rasanya mantap sekali. Semua yang curian-curian itu enak. Anda yang orang tuamu ngelarang Anda ngerokok misalnya. Kalau bisa nyuri di WC gitu ya. Nyedot. Itu sambil masukin benih bakteri ke paru-paru dan ya toh, sambil bayar uang Anda berhasil memasukkan bakteri-bakteri dan nikotin ke dalam paru-parumu. Yang enaknya itu mana kok bisa mencuri-curi? Ya berhasil. Hari ini jadi maling gua, berhasil merokok tanpa orang lain tahu. Itu kayak kebanggaan. Ya toh? Memang kebanggaan setan yang Anda miliki tentu ya, bukan Tuhan. Tapi itu yang Alkitab katakan. Suami yang nyeleweng itu nikmatnya di mana sih? Kreatif. Ya. Dari rapat, lembur, ban gembos, bensin habis. Lalu apa? Membantu Pak Agung khotbah. Waduh, sampai gitu-gitu saudara. Memberikan inspirasi kepada Pak Petrus Agung supaya bisa khotbah. Sampai yang tidak masuk akal. Dia akan buat. Kalau sudah istrinya kapusan, rasanya tuh mantap gitu rasanya. Oke, tapi Alkitab berkata, tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Tanpa disadari, dia ngundang maut dalam hidupnya sendiri. Dan semua bentuk perzinahan yang jelas-jelas itu barang curian semua. Alkitab berkata, itu pada akhirnya kita harus berkata, itu ngundang akan kematian. Sekarang buka pada pasal yang ke-6 dari Amsal yang sama. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 mulai. Amsal pasal 6, lihat pada ayat yang ke-27. Dapatkah orang membawa api dalam gelumbung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Dapat. Ya coba kalau dapat saudara. Ambil opor, ini gelumbung baju Anda masukin. Kebakar nggak kira-kira? Ayat berikutnya. Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. 32. Siapa melakukan jinah tidak apa? Berakal budi. Tidak berakal budi, terjemahan lainnya adalah goblok. Puji Tuhan, Anda pintar sekarang. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Alkitab jelas, orang yang berzina
tidak berakal budi alias goblok. Nah, kita berkata itu merusak diri, siksa dan cemooh yang diperoleh, dan malunya tidak terhapus. Anda tahu aibnya bukan hanya kena pada saudara, tapi keturunanmu berikutnya akan kena imbasnya, saudara. Kalau Anda ingin terus lakukan, ingat itu pilihanmu sendiri. Kebenaran sudah disampaikan, Anda bertanggung jawab dengan keputusan yang engkau ambil. Pasal 11 dari Amsal yang sama. Pasal yang ke-11. Ayat yang ke-29. Amsal 11 ayat 29. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Kalau Anda sudah membangun rumah tangga, jangan kacaukan rumah tanggamu, saudara. Hasilnya engkau hanya tangkap angin. Tidak ada apapun yang engkau bisa peroleh dari perbuatan seperti itu. Poin yang keempat. Coba buka 1 Korintus pasal yang ke-10. Lihat mulai ayat yang pertama, saya baca sampai dengan ayat yang ke-12. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat, seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, Anda perhatikan ini. Siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, aneh sekali saudara sekalian, kalau Anda mau lihat di perjanjian baru, surat Paulus yang banyak bicara memberikan warning, peringatan soal perzinahan dalam gereja, itu sebagian besar ada pada surat Korintus. Jemaat Korintus ini, jemaat yang paling limpah dengan karunia sebetulnya. Nabinya banyak dan semua ingin nubuat. Sampai Paulus bilang, nabi, jangan terlalu cerewet ya. 3 orang aja yang bernubuat. Sampai diatur, saudara. Karena saking tidak teraturnya dan tidak beraturan. Saya belajar begini, saudara. Mengatur orang berkarunia itu susah. Apalagi kalau merasa berkarunia. Itu ngaturnya paling susah. Percayalah. Saya ngalamin. Pengalaman saya ini, saudara. Justru orang yang merasa tidak ada apa-apanya, rendah hati. Tapi kalau sudah mulai berkata, aku berkarunia ini, itu paling susah ngaturnya. Sebab dia pakai backing, Tuhan berkata. Nah kalau sudah Tuhan berkata, skakmat saudara. Diajak diskusi nggak boleh. Tuhan kok didiskusikan. Harus dituruti, dan itu repotnya. Tapi saya belajar sekali lagi, karunia tidak ada kaitan dengan karaktermu.
karaktermu bobrok, bejat, karunia seringkali masih bisa jalan dan itu yang berbahaya. Tapi saya belajar, saudara sekalian. Saya ingat seorang hamba Tuhan bernama Fenelong. Dia berkata, ada dua macam orang Kristen di dunia ini. Yang pertama, orang Kristen yang selalu harus punya anugerah Tuhan dalam hidupnya. Harus ada berkat, kelimpahan, materi, harus ada. Kalau ini hilang juga rohaninya. Tapi ada orang Kristen kedua, yang dicari hanya Tuhan, hanya Tuhan, hanya Tuhan. Dan dia berkata, yang kedua inilah yang sebetulnya punya panggilan yang lebih tinggi. Saya berdoa supaya semua kita mencapai yang lebih tinggi tadi, saudara. Bukan hanya yang materi. Kalau yang kau kejar apa yang di dunia ini saja, dalam waktu singkat engkau bisa mengalami kejatuhan seperti yang lain. Yang terakhir, yang kelima. Dan saya akan tutup dengan ini. Seharusnya saya hanya ingin sampaikan 4 poin, saudara. Tadi pagi jam 4 Tuhan bangunkan saya. Dan dia berkata, doa. Lalu saya sembahyang, saya ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Dan ketika saya berdoa, Roh Kudus tanya begini, apa yang akan kamu sampaikan hari ini? Jadi Tuhan itu juga tanya loh, saudara. Kamu mau khotbah apa? Gitu. Tanya ini. Dan sebenarnya bukan karena dia nggak tahu ya, tapi itu bagian dari komunikasi yang dia buat supaya membuat kita ini punya fellowship gitu ya. Saya yakin dia ngerti sebetulnya. Lalu saya ngomong, Tuhan nanti aku seperti yang kau ajar, aku akan ngomong ini, ngomong ini, ngomong ini, ngomong ini. Kemudian dia berkata begini, tutup dengan 1 ayat dan beritahu anak-anakku mengapa setan kerja keras untuk menjatuhkan mereka dalam dosa perzinahan. Nah, saya bilang ayat yang mana Tuhan? Mari kita lihat ayatnya. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada saya. Kejadian pasal yang pertama. Tadi kita sudah mulai ayat 27 dan 28. Roh Kudus berkata, baca mulai ayat 26 dan kamu akan mengerti ini yang terjadi. Kejadian pasal yang pertama, lihat pada ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saya berhenti dulu, saudara. Tadi pagi saya ajukan pertanyaan, siapa yang tidak datang tadi pagi? Coba angkat tangan tinggi. Yang tadi pagi tidak hadir. Oke, sebagian besar Anda. Baik. Saya mau tanya, yang sudah tahu ya diam, jangan pura-pura dari orang pintar, saudara, tak beritahu. Nah, dengar saudara. Saya mau tanya. Allah berkata, mari kita menjadikan manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Kenyataannya dia akan menciptakan laki-laki dan perempuan, ya kan? Saya mau tanya, yang serupa dan segambar dengan Tuhan itu yang laki itu yang perempuan? Ayo, jawab. Yang serupa, Tuhan itu laki atau perempuan, saudara? Hah? Tunggu dulu. Tuhan itu laki atau perempuan? Siapa yang bilang laki Tuhan itu? Siapa yang bilang Tuhan itu perempuan? Satu. Ada loh satunya. Ada. Boleh. Boleh kan? Beda. Boleh. No problem. Reformasi, boleh aja. Oke. Tuhan itu laki atau perempuan? Hah? Sekali lagi, siapa yang bilang Tuhan itu laki? Angkat tangan. Oke, siapa yang bilang Tuhan itu sebenarnya perempuan? Tapi satu ya, nggak usah diulang lagi lah. Yesus ditanya, ajari kami berdoa. Terus dia doanya gimana? Ibuku. Atau apa? Doanya doa apa? Bapak kami. Jadi Bapak itu laki atau perempuan? Jadi Tuhan itu laki atau perempuan? Jadi yang sama dengan Tuhan laki atau perempuan? Loh. Biarin mumet sedikit gak apa-apa, saudara. Asal ngerti aja. Saya pernah baca satu buku karangan seorang teolog, saudara. Saya ya
baca buku gitu-gitu dikit emang, supaya Victor senengan sekolah lama. Judulnya gini, dapatkah kita memanggil Tuhan itu Ibu? Dapat gak? Bisa gak kita panggil Tuhan itu Ibu? Pernah gak? Banyak orang itu membangun itu di atas pasir ya gini. Di atas batu karang itu mendengar dan melakukan di atas batu karang. Kalau cuma denger tok di atas pasir. Bisa gak? Bisa. Pernah gak? Tidak. Akeh tunggalnya saudara. Tuhan itu besar gak? Maha besar gak? Maha besar. Dia hebat gak? Hebat. Utangmu bisa dibayar gak? Tidak tahu. Modelnya sahih itu di mana-mana. Jadi gimana dong? Sekarang saya mau bicara yang perempuan. Yang wanita aja yang jawab. Ya, yang pria diam semua. Yang serupa dan segambar dengan Tuhan itu yang laki atau yang perempuan? Ayo. Laki. Jadi Anda termasuk spesies apa? Dari garisnya Darwin itu apanya gorila? Memang mumet kok saudara ya. Saya bacakan dulu, dan saya ceritakan saudara. Oke? Ayat 26 kita lihat 26, 27, 28. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yang serupa dengan Allah itu siapa? Dengar saudara. Yang Allah ciptakan adalah laki-laki dan perempuan. Yang serupa dan segambar dengan Tuhan adalah ketika dua ini menjadi apa? Satu daging. Ketika dua jadi satu dalam berkat Allah, mereka bukan lagi dua, tapi satu. Itu yang serupa dan segambar dengan Allah. Setan mencoba merusak ini dengan dua cara. Atau bahkan mungkin tiga. Yang pertama, dia buat beberapa orang takut untuk menikah. Karena berbagai hal yang dialami dalam hidupnya. Dan kalau Allah berkehendak dia menikah dan dia tidak menikah, potensi ilahi di dalamnya akan tidak bisa keluar. Dia terkurung dalam dunianya sendiri. Dan apa yang direncanakan Tuhan bisa gagal. Yang kedua, dia rusak perkawinan itu dengan berbagai cara. Terutama dengan perzinahan. Tapi kalau kita hidup dalam pernikahan yang benar, makanya kita harus ngerti teman hidupnya harus tepat dari Tuhan. Tapi orang Kristen itu nekat-nekat. Ya. Kalau ditanya, yakin dari Tuhan? Yakin. Sekian tahun ngadep ke hakim minta cerai. Itu kan kurang ajar, saudara. Yakin dari Tuhan minta cerai. Tapi setan mencoba terus menghancurkan ini memang. Karena kalau dua ini jadi satu dalam berkat Allah, apa yang terjadi? Mereka sudah jadi pribadi yang serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri. Terus ini yang saya ingin sampaikan. Berfirmanlah Allah 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka apa? Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Ada garis bawah kata berkuasa dan seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan apa? Taklukkanlah itu. Lalu apa? Berkuasalah. Ada garis bawah kata taklukkan dan berkuasa lagi. Atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, dengar baik-baik saudara. Saya mau tutup dengan ini. Saya perlu korban lengkap penderita pada hari ini. Karena istri saya sudah sedang di belakang. Bisa minta suami istri bisa maju ke depan. Pak Ben ajalah dengan Bu Lisa.
Ini apik Pak, contohnya bagus sekali ini. Ini adalah pose terakhir sebelum anak itu lahir. Gak apa, mestinya dilepas sandalnya juga gak apa-apa. Sebentar aja, 2 jam aja. Tolong berdiri di depan Pak Benyamin dan Ibu. Alright. Jadi baik-baik saudara. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan Tuhan berkata, mari jadikan manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Kenyataannya, dia ciptakan laki-laki dan perempuan. Alkitab berkata, Allah memberkati mereka. Dan Tuhan berkata, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan itu. Dan Tuhan berkata, mari ciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan kita, supaya mereka apa? Berkuasa. Lihat, Alkitab berkata, kesatuan ini hasilnya adalah kuasa. Setan ngerti, kalau ini kesatuan dibiarkan terus seperti ini, akan lahir, kata kitab Maleakhi, keturunan ilahi. Generasi berikutnya akan begitu ilahi dan makin rohani. Kalau ini kesatuan dibiarkan, kuasa akan dilahirkan dari kesatuan ini. Setan berkata, kita mesti rusak yang ini. Caranya apa? Sebelum mereka diberkati, dirusak dulu. Satu. Atau setelah mereka bersatu, dicoba dirusak. Dengar dulu saudara. Persatuan suami istri ini adalah gambar Allah. Dan hasilnya kuasa. Kalau ditambahi dengan berbagai macam orang lagi, nyatu karena perzinahan. Jadi gambarnya siapa? Bagong bengkak, saudara. Tadi yang pagi saya katakan. Bagong bengkak dientuk tawon, jadinya gitu. Hancur gambarnya. Dan apakah hasilnya kuasa? Tidak. Persatuan duanya. Itu yang Alkitab berkata, gambar dan rupa Allah di sini. Lahirnya kuasa. Amen. Saya beri satu lagi ilustrasi. Ada apoteker atau asisten apoteker di tengah-tengah kita. Tolong angkat tangan. 1, siapa lagi? Oke. Tukang ramu jamu ada di tengah-tengah kita. Oke, dengar baik-baik. Saya beri gambaran begini. Dokter kalau Anda ke berobat, dok saya sakit ini. Oke, dia buatin resep. Misalnya begini. Baik, saya beri Anda puyer. Oke. Dan dia buat resep kan. Itu kan bahannya apa-apa. Kemudian diramu. 2 bahan ini, kalau diramu, jadi obat untuk menyingkirkan sakit kepalamu. 2. Dalam takaran yang harus tepat. Dan harus itu dijadikan satu. Lahirnya ngusir sakit kepala. Kalau apotekernya usil, tak campuri remason sidi, tak campuri oli sedikit, itu betul-betul akan mengusir sakit kepala, dan mengusir nyawamu dari tubuhmu, saudara. Betul nggak, saudara? Itu karena 2 jadi 1, hasilnya kuasa. Seperti obat. Kalau dicampur dengan perzinahan, lalu ini satu dengan ini, satu dengan macam-macam orang, rusak nggak, saudara? Rusak. Tidaklah mengherankan keluarga jadi berantakan. Begitu perzinahan masuk, berantakan semuanya. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk mereka, saudara. Dengar, saudara. Dan ini yang tidak disadari oleh banyak orang Kristen. Kita main-main dengan itu. Gampang lah, nanti minta ampun. Oh mungkin Tuhan ampuni. 1-2 kali, ya, dia pemurah sih. Tapi tetap konsekuensinya itu, saudara. Rusaknya ini susah.
untuk dipulihkan total, butuh waktu, butuh banyak hal. Oleh karena itu teman-teman yang belum menikah, saya berkata sekali lagi, belajar tegas, jaga kekudusan hidup dan tubuhmu sendiri. Kalau ada model kambing-kambing tadi saudara, dan buaya-buaya tadi, tengking, suruh keluar, jangan disangoni apa-apa, tendang, bye-bye. Langsung buatkan surat PHK tanpa pesangon, tendang. Sebab itu akan merusak hari depanmu sendiri. Ngerti saudara? Saya berdoa apa yang saya bagikan dalam 2 kali ini akan memberikan pengertian yang lebih mendasar buat setiap Anda. Ada orang bertanya, Pak, kalau sudah terlanjur gimana? Ini luar biasanya Tuhan. Pertobatan selalu membuka pintu dari pihak Allah untuk kita balik dan kembali kepada Tuhan. Cuman satu saudara, bertobat dan berbalik kepada Allah. Tundukkan kepala, doa sama-sama. Saya tidak akan buat altar call apa-apa malam hari ini. Saya minta Anda gunakan waktu beberapa menit ini sembahyang masing-masing. Kalau ada dosa-dosa semacam ini yang Tuhan ingatkan, bereskan di tempat engkau masing-masing. Bereskan, cepat bereskan hari ini. Katakan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Selesaikan dengan Tuhan sekarang juga. Tidak usah ada orang lain yang tahu engkau angkat tangan atau maju ke depan. Tapi bereskan di hadapan Tuhan. Sucikanlah hatiku ya Tuhan. Selidiki keinginanku, bila ada suatu kejahatan, sucikan